kembali berada di channel Deka Mobil Katapang. Ini bukan endorse soalnya, jadi kita tutup dengan Deka Mobil, bukan promosi juga tentang merek oli. Yang kita bahas kali ini adalah ukuran oli 10W 40. Banyak diartikan dalam konsumen yang masuk ke toko Deka Mobil itu bahwa 10W 40 atau 5W 40 atau 0W 40 itu cuman diartikan itu encer dan kental. Pemahaman seperti itu juga ya sah-sah saja, tapi lebih dijelaskan lagi bahwa 10W, W-nya itu winter, jadi 10 winter. Jadi 10-nya itu adalah tingkat kekentalan formulasi oli yang seharusnya disesuaikan untuk musim dingin atau musim panas, sehingga pada musim dingin itu olinya itu tidak mengental atau menggumpal atau beku, yang pada kebanyakan akhir-akhir ini kan banyak penggumpalan atau sering terjadi pas dibuang olinya itu di tap itu olinya itu mengental kayak aspal atau kayak stempet gitu. Jadi banyak oli-oli yang beredar dan pas di saat di pemakaian itu kok kenapa berat gitu, kenapa kok jadi akselerasinya itu kurang enak. Nah di sini dalam arti kita tidak membahas mereknya, tapi kita membahas 10W 40. Jadi dalam 10-nya itu tingkat keenceran dalam suhu dingin winter. Jadi bukan kita olinya itu dikocok encer, bukan gitu. Jadi 10W winter itu dalam suhu kedinginan bisa diartikan atau diuji dalam suhu 30 derajat atau 25 derajat sampai 35 derajat Celcius itu bahwa oli itu tidak boleh mengental, sehingga olinya itu bisa mengelilingi atau menjadi pelumas di dalam mesin tersebut. Bukan antara ini olinya itu encer, enggak, itu bukan encer dalam sebelum dipakai. Jadi pas di saat suhu udaranya itu 30 derajat atau 25 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius, olinya itu tidak membeku atau tetap encer, sehingga dapat melumasi. Pas di saat starter itu bisa melumasi seluruh bagian mesin. Jadi dapat diartikan bahwa bukan encer, bukan kental pas di saat sebelum dipakai, bukan, setelah mau dipakai dan udara yang di luarnya itu pas membeku, olinya itu tidak membeku. Jadi dapat diartikan bukan 10W itu pasti encer, enggak juga. Itu 10W itu cuman dapat diartikan di saat udaranya itu misalkan 30 derajat atau 35 derajat, olinya itu tetap encer. Nah 40 derajatnya itu 4 yang di belakangnya itu 40, di saat suhu udaranya itu 100, ini masih tetap berada dalam kekentalan 40. Jadi semakin panas dianya itu makin bisa bertahan dengan aditif yang mendukung. Jadi bisa diartikan seperti itu. Nah kemungkinan ada juga pertanyaan itu, berapa lama sih oli mesin itu harus diganti, dan kalau nggak dipakai oli mesin itu ada kadaluarsanya nggak itu. Mungkin ada beberapa konsumen yang menanyakan kepada saya seperti itu. Dan kalau saran saya itu, kalau mesin sudah dilumasi dan olinya itu udah masuk ke bagian mesin, ke ruang bakar, itu ada sisa-sisa pembakaran. Jadi sisa-sisa pembakarannya itu ya itu kan menjadikan korosi. Nah alangkah lebih baiknya itu maksimalnya itu 6 bulan atau 10.000 km tapi dipakai. Nah kenapa sih ada konsumen yang masuk ke toko Deka Mobil itu yang menanyakan kenapa kalau di Deka Mobil itu selalu ditulisnya itu kilometernya itu cuman 5.000 km setelah olinya itu dimasukkan atau dituangkan, dan jarak pemakaiannya itu cuma 5.000 kilo, sementara bisa aja 10.000 kilo. Cuman berasumsi di kita itu berasumsi bahwa perjalanan di kota Bandung itu enggak semulus di jalan-jalan mungkin pada umumnya yang lancar kayak gitu. Mungkin kan di lampu merah
atau pas di saat kita manasi mobil atau di lampu merah itu mobilnya itu tetap nyala tapi kilometernya itu berhenti. Nah, dalam penghitungan seperti itu kan kita nggak bisa mengakumulasikan bahwa oh ini itu mobilnya itu tetap jalan tapi kilometernya nggak jalan, tapi kita mau dihitung juga gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi lebih safety, lebih aman di 5.000 km, karena di saat lampu merah atau ininya perjalanan lagi macet, kilometer itu tidak jalan, pada umumnya itu tidak jalan, tapi mesin itu tetap jalan ya. Mesin tetap jalan, pas manasin tetap jalan, kilometer tetap jalan, kan berarti mau dihitungnya seperti apa? Pakai jam nggak mungkin, pakai jam oh ini berapa ratus jam atau berapa ribu jam atau berapa ratus ribu jam, kan nggak mungkin juga. Jadi kita main safety-nya itu seperti itu gitu. Jadi kita bermain oh bahwa 5.000 km, jadi kalau kelewat masih bisa aman terhadap korosi-korosi atau di ruang-ruang pembakaran yang akan terjadi. Dan kemungkinan kan oli ada yang semi sintetis, ada yang sintetis, full sintetis, ultra sintetis, jadi kebanyakan kan banyak. Jadi kan ada proses penguapan, kan lebih sering masuk ke bengkel, bisa dicek oh ini olinya masih bagus atau tidak, itu kan terserah. Lebih memungkinkan kan masuk kepada konsumennya juga kan, oh ini lebih dijelaskan, lebih enak juga, oh ini kalau ada emang anggarannya lebih baik ya diganti. Semakin sering diganti olinya kan semakin bagus, semakin baik, karena nggak ada korosi, nggak ada penggumpalan, nggak ada kerak, itu kan lebih bagus. Menurut saya sih seperti itu, dan semoga bermanfaat dalam penjelasan tentang SAE oli 1040. Jika ada konsumen atau sahabat-sahabat kita yang akan menanyakan, coba di kolom komentar. Seandainya kita bisa jawab, kita jawab. Dan untuk waktu dan saran dan kritiknya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dari Deka Mobil. Terima kasih.